Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Pak Awan. Selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer, semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari kelompok 9 IMK. Nama saya Akila Salmalida dengan NIM 210602089 dan teman kelompok saya ada Abdul Hafiz bin Mansyah dengan NIM 210602051 dan satu lagi teman saya bernama Rismawati dengan NIM 210602066. Pada kesempatan kali ini izinkan saya perwakilan dari kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil dari tugas IMK dengan konsep game yang akan diimplementasikan pada tugas membuat game mata kuliah IMK yang mengambil referensi dari YouTube. Baiklah, tanpa berlama-lama izinkan saya untuk mempresentasikan konsep game dari kelompok kami dengan tema kuis drag and drop dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz bin Mansyah. Saya perwakilan dari kelompok 9 dengan NIM 210602051. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Akila tentang konsep dari tugas membuat game dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Pak Awan atau dengan nama lengkap Darmawan Aditama. Baiklah, langsung saja sini saya akan putarkan video YouTube-nya sebagai konsep dasar dari project game yang akan saya buat. Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Modev. Jadi sesuai dengan voting yang ini ya teman-teman, jadi kita akan membuat game atau membuat game edukasi lagi menggunakan sesuai dengan voting, yaitu kita menggunakan Unity ya teman-teman. Jadi di sini aku sudah punya asetnya ya teman-teman. Jadi aset ini aku buat kemarin menggunakan Photoshop. Jadi Photoshop itu kira-kira itu penampilan gamenya kayak gini, bakalan kayak gini. Terus nanti ya main menunya sederhana aja kayak gini lah ya. Ini kosong memang sengaja karena nanti kita semuanya tuh pengennya editable atau bisa diedit-edit di Unity-nya gitu ya. Oke, ini kontainer dan main game. Gini gamenya. Oh ini kalian ya. Gamenya di sini punya level teman-teman. Jadi untuk level adalah satu level, ada level 1 sampai level 10. Ada waktu, ada skor, ada darah, ada pause. Di sini ada pilihannya. Jadi nanti di sini menyesuaikan dengan yang ada gambar-gambarnya di sini. Ini contoh. Nah, jadi nanti rencana kami dalam pembuatan game ini nanti terdapat level itu untuk menentukan seberapa lama si pemain ini dapat memainkan game ini, seberapa lama dan seberapa cepat. Kemudian juga saya beri waktu atau timer. Jadi dalam waktu 3 menit mungkin si pemain ini dapat mengerjakan beberapa level. Jadi seperti itu. Kemudian nanti juga akan ada skornya, dan skor itu berfungsi sebagai petunjuk bahwa si pemain ini berhasil menjawab berapa level yang benar dan berapa level yang salah. Kemudian untuk darahnya sendiri nanti sebagai nyawa, yaitu jika salah maksimal mungkin bisa salah 5 atau 5 sampai 10 lah. Nah, nanti kalau sudah lewati dari darah yang telah tersedia, nanti si pemain bisa gagal dan gamenya langsung berhenti dan akan memunculkan skor tertingginya. Dan untuk tampilannya mungkin dari sini ada 3 atau 4 hewan dalam sini. Kemudian
di sampingnya atau di mana gitu saya belum membuat desainnya Pak. Nah, untuk yang di samping itu kan di sini ada nama hewannya. Nah, mungkin itu saya ganti dengan bahasa Arab. Jadi tidak hanya hewan saja Pak, ada profesi dan ada kendaraan mungkin dan sebagainya. Untuk tata letaknya mungkin tidak seperti ini, bisa ada perubahan. Untuk desainnya saya belum membuatnya. Mungkin seperti itu. Kita lanjut. Contohnya aja dia pakai iguana ya, tapi di sini gambarnya tulisannya ini contoh aja ya. Contoh aja asetnya kayak gini. Jadi nanti ada level. Jadi level ini ya nggak tahu nanti mau dibikin level select apa pilih level atau enggak gitu ya. Ada Untuk levelnya sendiri mungkin saya akan buat 1 sampai 100. dan ada waktu. Waktu ini mungkin ada beberapa script nanti yang kita copy. Pokoknya nanti aku jelaskan aja lah bagaimana cara buatnya ya. Terus ini kontainer untuk pause kalau nggak salah. Nah itu. Bentuk berkah. Mohon maaf ada sedikit bisa iklan. apa aja. Nggak ketiduran pas habis sahur. Nah aset-asetnya sudah ada. Jadi ini asal untuk pause loh. Pokoknya nanti aku jelaskan aja lah bagaimana cara buatnya ya. Terus ini Dan ini nanti ada kontainer untuk pause. Di sini nanti ada pause, terus kemudian ada opsi lanjutkan dan ada opsi kembali ke menu. kontainer untuk pause. Dan untuk menu utamanya, tampilan utama sebelum masuk ke game mungkin seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti di dalam sini nanti saya tambahi beberapa opsi yang memuat beberapa apa ya namanya, ya mungkin gampangannya seperti kumpulan gambar serta namanya dalam bahasa Arab. Jadi seperti hewan. Kemudian sini nanti saya membuat ada pilihan untuk membuka tab hewan. Kemudian nanti di dalam situ ada kumpulan-kumpulan nama hewan, gambar-gambar dan namanya dalam bahasa Arab serta artinya dalam bahasa Indonesia dan cara membacanya dari huruf Latin. Dan selain nama hewan nanti juga ada profesi, ada nama benda, dan nama kendaraan. Mungkin beberapa, tidak semua saya masukkan. Hanya nama-nama yang saya dan kami kira itu mudah. Nanti setelah itu di pilihan atas sendiri ada opsi bermain atau apa gitu untuk melanjutkan atau untuk memasuki mode bermainnya, mode gamenya. Jadi mungkin untuk targetnya ini adalah untuk anak-anak PAUD sampai SD kelas 1 sampai kelas 3 mungkin, tidak untuk yang SD kelas 4 ke atas, karena di sini hanya berisi pengenalan nama-nama dalam bahasa Arab beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti sebelum pemain atau anak-anak tersebut mengakses gamenya, jadi bisa dipelajari terlebih dahulu. Kemudian untuk masuk gamenya mungkin sebagai sasaran, mungkin sebagai latihan, masuki gamenya sebagai latihan. Jadi nanti anak-anak bisa mengetahui seberapa hafal dia dan seberapa lancar dia dalam menghafalkan, serta nanti ada skornya. Seperti itu. Pengennya editable atau bisa diedit-edit di Unity-nya gitu ya. Oke, ini kontainer dan main game.
edit di Unity-nya gitu ya. Karena nanti kita terus nanti ya main menunya sederhana aja kayak gini lah ya. Ini kosong memang sengaja karena nanti kita semuanya tuh pengennya editable atau bisa diedit-edit di Unity-nya gitu ya. Oke, ini konten tuh pengennya editable atau bisa diedit-edit di Unity-nya gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini untuk kontainer pada saat si user atau si pengguna memencet pengaturan ataupun memencet keluar setting atau exit. Dan tampilannya seperti ini. Oke, ini kontainer dan main game. Gini gamenya. Oh ini sekalian ya. Gamenya di sini punya level teman-teman. Jadi untuk level adalah Mohon maaf Pak, sedang buffering karena internetnya atau koneksinya lemot. cara buatnya ya. Trouble. Terus ini kontainer untuk pause kalau nggak salah. Nah itu. Ini kan aku sudah edit ya, udah edit. Aku juga sudah menyediakan linknya juga kalau misalnya teman-teman mau ngedit. Dan ini untuk aset-asetnya kemungkinan saya hanya menggunakan beberapa dari aset channel ini, dan untuk selebihnya saya akan mencarinya di freepik Sendiri atau mau bikin sendiri itu ada linknya di bawah. Nah tadi LYNK lain isinya yang ini termasuk suara dan PSD nya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau re-edit ya itu bisa ya, intinya kayak gitu. Aku menggunakan Unity Hub, tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai Unity Hub nggak apa-apa. Jadi di sini aku menggunakan versi yang bakal kita gunakan adalah versi 2020. Oke, jadi pilih editor versionnya. Jadi teman-teman langsung aja pilih ke bawah. Kalau misalnya aku sih udah install tuh di mobile. Mungkin saya stop sampai di sini untuk tutorial awalnya. Langsung saja kita masuk ke laman video preview hasil tutorial game drag and drop di channel Lemau Dev. Oke, langsung saja saya mulai. Oke, halo teman-teman. Jadi di video ini adalah preview game apa sih yang kita buat di tutorial yang aku upload. Nah, jadi di ini aku mungkin pembahasan singkat aja atau ya tunjukin gamenya itu kayak mana ya teman-teman. Jadi ini adalah tampilan main menunya. Jadi nanti teman-teman di main menu itu bakalan ada pilihan seperti pengembang, pengaturan, dan tombol keluar. Tentu saja kalau misalnya kita mainkan itu sudah ada kayak gini teman-teman. Sudah ada pengembang, sudah ada pengaturan kayak ini, udah pengaturan suara, sound effect. Nah, jadi saat ini saat kita membuka pengaturan, nanti kita bisa mengatur sound dari visual tombol klik ataupun sound dari background game itu sendiri. Nanti si user bisa mengecilkan ataupun membesarkan sesuai dengan keinginan si user, mungkin agar mereka tidak terganggu oleh suara bising dari game tersebut. Ada suara BGM-nya juga, background ya, suara background. Terus ada juga pilihan tombol keluar. Dan untuk tampilan keluar mungkin kurang lebih seperti ini. Mungkin ada beberapa perubahan sedikit sesuai dengan nanti. Di mana tombol keluar ini bakalan berfungsi kalau misalnya digunakan di Android. Selain itu juga teman-teman bisa lihat tadi pas. Dan untuk pengembang itu mungkin dari kelompok kami, kelompok 9, dan kami akan sisipkan logo kelompok kami di dalam di sana. Mungkin nanti ini ada beberapa tambahan di menu utamanya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu sebagai library atau perpustakaan untuk si user dapat mengakses seluruh nama-nama benda, profesi, hewan, dan sebagainya, agar mereka dapat mengingat terlebih dahulu sebelum memulai gamenya.
awal kita buka itu sudah ada transisi dari gamenya teman-teman. Jadi kayak gini, kalau misalnya aku perbesar dia sudah ada transisi gitu ya. Jadi itu juga bakal dipelajarin di tutorial kali ini. Terus teman-teman bisa lihat di sini tuh kalau misalnya di kiri kanannya itu sudah ada gerakan. Jadi kayak ya animasi sederhana biar bikin cantik tampilan dari game kalian. Terus juga kalau misalnya kita klik tombolnya itu sudah ada animasi sedikit ya. Ini ada animasi gini. Nah gitu. Itu yang terjelas di menu ya. Oh ya, ada yang kurang. Nah, ada yang kurang. Jadi tentu saja kan tadi ada yang ini kan, ada fungsi pengaturan untuk mengurangi suara dan menambahkan suara, baik suara efek dan suara background musik. Nah ini juga kita sudah bikinkan namanya kumpulan suara teman-teman. Jadi kumpulan suara ini teman-teman bisa gunakan sebagai kumpulan suara. Intinya kumpulan suara di mana teman-teman kalau misalnya mau manggil suara tinggal akses ke script ini aja. Nah itu juga udah aku ajarin bagaimana cara mengakses script satu ke script yang lainnya. Itu sudah aku ajarin juga teman-teman. Jadi aman ya. Oke, di main menu kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke menu gamenya. Nah jadi di sini aku jelaskan di mungkin untuk di menu gamenya kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan di sini saya tidak hanya memberi 2 pilihan, mungkin bisa 3 atau 4, dan di sebelah jawaban mungkin bisa 5 atau 6. Oh tidak, mungkin bisa 6 sampai 7 opsi jawaban. Nanti si user tinggal memasukkan jawaban ini ke sini seperti itu. Di menu game ini teman-teman bisa lihat di ujung kiri atas itu ada level, ada waktu, ada skor, ada darah, ada tombol pause, dan ada pilihannya di sini ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman main gamenya itu nanti di gamenya itu bakalan ada ya fungsi-fungsi tersebut seperti waktu, darah. Kalau misalnya kita darahnya kita kalah, dia bakalan misalnya kalah. Kalau kalah kita akan selesai gamenya. Terus juga di sini soalnya itu sudah dibikin acak teman-teman, dan juga ada tombol pause. Nah, dan untuk soalnya sendiri nanti bisa diacak, jadi dalam satu level tidak hanya gambar dan jawaban tersebut yang muncul, jadi mungkin bisa gambar atau jawaban yang lain, sehingga nanti si user akan sedikit merasa kebingungan dan tidak dapat menghafalkan level di setiap soalnya. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi karena tadi terkendala pada penyimpanan memori di HP saya, di kamera HP saya. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Jadi sini aku contohkan misalnya kita tarik ini salah, dia bakalan balik ke tempat posisi semula dan Nah, kalau salah maka akan seperti itu dan akan mengurangi 1 darah. darahnya berkurang. Terus juga si unta kita tarik ke sini dan udah. Dan untuk jawaban jika kita si user memasukkannya benar maka langsung dapat cocok dan akan terdisplay bersama dengan gambarnya dan akan mendapatkan skor yang telah disetting oleh si pengembang. Benar, dia bakal lanjut sampai. Mungkin untuk skornya akan sesuai dengan kesalahan dalam memasukkan input jawaban ke gambar beberapa kali dan juga dengan kecepatan waktunya seperti itu. Sampai ke level selanjutnya. Kebetulan di sini aku bikinnya tutorial sampai Dan ini- 5. Nah, ini dia bakal Dan ini untuk level selanjutnya seperti ini. Mungkin level seterusnya juga kurang lebih sama seperti ini konsepnya. sampai ke level selanjutnya. Teman-teman, dan bikin mana sih membuat sistem acak. Dan sekian mungkin penjelasan dari kami, dari saya Abdul Hafiz Firmansyah, perwakilan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan, dan mohon maaf juga anggota kelompok kami yang satu yaitu yang bernama Rizka Rusmawati tidak dapat mengikuti penjelasan tentang konsep dasar dari proyek membuat game di mata kuliah IMK karena
teman kami tersebut sudah kembali ke Bawean dan tidak dapat membuat video seperti ini. Baiklah, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.